Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali dengan Bu Maria. Pada pagi-pagi benar ini mari kita masuk di dalam pujian penyembahan. Biar hati kita terus dimurnikan, biar hati kita terpaut kepada cintanya, dan mulut kita penuh dengan pengagungan, pemujaan kepada Tuhan. Sehingga yang terutama di hidup kita hanya Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepadanya. Biar pagi hari ini kita memulai dengan Tuhan dan mengakhiri dengan Tuhan. Segala apapun yang kita kerjakan, lakukan, mari kita bawa di dalam doa, andalkan Tuhan. Apalagi pada masa-masa sekarang ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Sebab itu hanya Tuhan jadi andalan, perlindungan kita hanya Tuhan. Amin, haleluya. Kita naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Bapa yang ku pandang, di dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sandarabaya sikarabapapapa, sikarabaya sandarala harabakurialabaya sikarabapapapa sebe. Ya kiaralama sikarabaya sikiridididididi. Engkau yang terbaik dalam hidupku, Tuhan. Kasih sayang-Mu mengalir dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Kaulah yang terima setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku Yesuslah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan dan kemuliaan-Mu, iman besar maha agung.
tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Yes Lord, Engkau Tuhan kutinggikan, yang mati dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Oh, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus, Yesus, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yes Lord, agunglah nama-Mu, yang mutu hatiku, pikiranku tertuju padamu. Tuhan, cengkram dengan Roh Kudus-Mu, cengkram hati kami agar tak bergeser daripada-Mu. Biar dunia semakin jauh, hati kami semakin dekat padamu, dekat dengan cinta-Mu Tuhan. Biar hati kami terus menyala-nyala, pelita dan minyaknya semakin menyala-nyala membakar. Selalu kami berkobar-kobar padamu Tuhan. Sikadala balata shikira, hanya Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami tak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk menebus dosa kami Tuhan. Biarlah selalu itu ada di hati kami. Kasih-Mu, pengorbanan-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan. Haleluya. Hialalah sikaralah harabakialalah baba. Sikaralah baya rabaya sikaralah. Berikan pada kami bahasa yang baru, bahasa roh, supaya kami boleh memuji dengan Roh-Mu, kami boleh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami juga boleh Tuhan berdoa di dalam roh dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Namun Kau mengerti Tuhan bahasa hati, bahasa roh kami. Kau mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Sikadalah baba. Kami datang di ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Kami tersungkur di kaki-Mu Bapa. Biar tongkat perkenanan-Mu terulur bagi kami semua Bapa.
Ya, setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ya, aku cari, kami cari Tuhan hati-Mu Bapa. Kami cari kerinduan-Mu, perkenanan-Mu, keinginan-Mu Tuhan. Yang itu kami kerjakan, lakukan. Ampuni Bapa, kami mau mematikan semua kedagingan kami. Kami mau mengikuti Roh-Mu yang sudah Kau berikan pada kami. Beri lagi kepekaan demi kepekaan Tuhan akan Engkau. Supaya kami tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi terang Kristus itu yang menyinari kami. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau memegang tangan kanan kami Tuhan. Ikaralah maya sikara baba 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 baba. Sikara da 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 da. Sikaralah harapan kiranya maya maya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kerinduan kami hanya Engkau selalu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan kasih-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Thank you, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali dengan Bu Maria, mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya. Saudara, ada banyak sekali ya subscriber bertanya kepada saya, bahasa roh itu benar ada gak sih? Benar dari Tuhan gak sih? Jadi saudara bisa baca di Kisah Para Rasul, dan tadi pagi saya baca firman Tuhan ada di dalam 1 Korintus 14 ya. Dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa.
Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat menyatakan amin atas pengucapan syukurmu? Ya, cukup sebegitu firmannya. Jadi seperti tadi saya menyanyi dengan bahasa Indonesia dan menyanyi dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa Indonesia dan berkata-kata dengan bahasa roh. Pada saat saya berbahasa roh yang Tuhan berikan, maka roh saya inilah yang berdoa kepada Tuhan. Ya, pada saat saya menyanyi dengan bahasa roh, roh saya menyanyi kepada Tuhan. Jadi saudara, seringkali kita akal budi kita, kata-kata kita habis ya, apalagi yang mesti dikatakan kepada Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah. Jadi bahasa roh ini begitu penting di akhir zaman. Kenapa? Karena Roh Kudus itu harus memenuhi hati dan pikiran kita. Roh Kudus ini harus menguasai kita, yaitu kita mengalami kepenuhannya pada waktu baptisan Roh Kudus. Jadi saudara jangan tidak percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu ada, karena banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami lawatan, mengalami jamahan Roh Kudus. Roh Kudus itu penuh dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang menerimanya. Jadi saudara yang belum menerima baptisan Roh Kudus, maupun gereja Reform, gereja Protestan atau gereja-gereja lainnya yang tidak percaya atau menolak bahasa roh, itu saya bilang salah. Kenapa? Karena di firman Tuhan ada, saudara. Karena firman Tuhan, dan juga kita harus mengalami kesaksian sendiri. Jadi gak hanya firman yang logos, tapi kita harus mengalami rema. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara kekristenan saudara hanya apa kata Alkitab, apa kata orang, dan saudara tidak mengalami jamahan Tuhan, encounter with Jesus, perjumpaan dengan pribadi Yesus, pribadi Roh Kudusnya, dan dia juga suruh murid-muridnya menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta. Karena apa? Karena begitu penting, saudara. Apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali orang mengalami stres, tekanan hidup di jiwa, rohnya juga jadi turut kerdil, tidak bertumbuh. Maka sebab itu Tuhan suruh murid-muridnya tunggu, aku akan memberikan Roh Kudusnya. Jadi disaksikan 12 murid sampai 500 murid di Yerusalem itu, mereka mengalami jamahan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, saya mendorong saudara semua untuk memuji menyembah Tuhan di dalam Roh Kudus, dalam bahasa roh, dalam hati, juga dalam doa ya. Berbanyak bahasa roh. Kenapa? Karena kita peperangan di alam roh ini semakin dahsyat, semakin kuat. Setan tahu waktunya sudah sangat singkat dan dia akan memerintah bumi bersama antikrisnya. Ya saudara, dengan nabi-nabi palsu maupun juga dengan semua kekuatan musuh ya. Kita harus ngikuti apa kata Tuhan. Kita harus kuat, jadi pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman ini. Karena Tuhan Yesus akan datang turun ke bumi untuk memerangi antikris. Dan kita adalah pasukan Tuhan, nabi-nabinya Tuhan. Ya, pekerja-pekerjanya masih ada gembala-gembala, rasul-rasul, nabi-nabi, pekerja, pengajar, semuanya harus hidup dalam kebenaran. Ya, jangan menyimpang, melenceng. Karena akhir zaman ini banyak sekali akan terjadi penyesatan. Ciri yang pertama yaitu kedatangan Yesus, yaitu penyesatan, saudara. Jangan sampai kita disesatkan. Minta selalu Roh Kudusnya itu yang menerangi. Ya, Roh Kudus itu seperti api yang menerangi kegelapan. Oh, di balik spirit orang ini apa? Oh, di balik hamba Tuhan ini apa? Di balik nabi-nabi yang dan dia melihat apa? Benar gak? Harus check and recheck, saudara ya. Jadi begitu penting Roh Kudus. Ada 12 karunia Roh Kudus, di mana nanti akan saya jabarkan maksud dan artinya, sehingga kita lebih lagi peka, kita lagi boleh mengalami Tuhan dengan semua karunia yang Tuhan berikan ya. Bukan seperti orang dunia juga bisa lihat penglihatan. Mereka bilang nerawang, neropong. Tapi kalau anak Tuhan jangan bilang nerawang, neropong ya. Itu karunia.
karunia pengetahuan apa yang terjadi dahulu, sekarang, dan masa-masa akan datang. Karena di 9 karunia Roh Kudus ini, nah itulah saudara, kita lebih lagi diperlengkapi dan kita maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah lelah, jangan pernah lemah menghadapi situasi apapun ya. Halangan rintangan itu sebagai batu loncatan untuk lebih kuat lagi iman kita. Badai hidup dalam kehidupan kita pun seperti Raja Wali, dia kalau ada badai dia senang karena ada dorongan badai, dia naik lebih tinggi ya saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya YouTube channel ini membawa berkat bagi banyak orang. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua yang mendengar YouTube ini mengalami jamahan Tuhan, transfer Spirit Roh Kudus yang ada di dalamku mengalir kepada setiap yang mendengar, sehingga mereka boleh memuji Tuhan dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka membangun manusia roh mereka kuat dan tidak mudah disimpangkan, tidak mudah ditipu oleh iblis, dan tidak mudah lemah. Mulai hari ini Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, adakan kerinduan di hati setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah ada Roh Kudus dalam hati mereka. Barang siapa mulut berkata, hati percaya, mereka sudah diselamatkan. Hanya mereka butuh Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu kami butuh Roh Kudus. Kami minta kepenuhan melimpah, meluber seperti gelas yang penuh dengan air. Kehidupanmu meluber keluar sehingga membasahi jiwa-jiwa yang kering, membasahi orang-orang yang dalam keadaan tertekan, yang mereka berjalan dalam kegelapan, sehingga kami boleh menjadi terang karena firman-Mu menjadi terang. Dan Roh Kudus ini juga berbicara api, ada penerangan, sehingga kami Tuhan dibukakan, disingkapkan Tuhan semuanya, sehingga kami boleh bawa kepada terang Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Roh Kudus bekerja, dan biarlah YouTube channel ini membawa kepada akhir zaman, membawa kepada kekuatan roh, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan